bahwa Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto mestinya dapat berpedoman pada fakta integritas yang sudah disusun oleh Partai Golkar. Isi fakta integritas Partai Golkar salah satunya bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan dari kepengurusan DPP Partai Golkar apabila terlibat dalam kasus narkoba, tindak pidana korupsi, atau tindak pidana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Saputra, hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum potret hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini. Golkar harus bersuara dalam perkara Aziz Syamsuddin. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana diketahui pada tanggal 20 April 2021, penyidik KPK Stepanus tertangkap tangan atau ditangkap oleh KPK berkaitan tentang suap yang dilakukan oleh Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, di mana ditetapkan 3 orang, ada penyidik KPK, ada salah seorang pengacara, dan Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Jika melihat kasus ini, maka Partai Golkar harus melakukan langkah konkret ketika ada salah satu kadernya, dalam hal ini Aziz Syamsuddin, yang disebut-sebut ikut terlibat dalam perkara penyuapan penyidik KPK oleh Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Jadi jelas Ketua KPK membawa nama salah satu legislator DPR ini. Jadi jangan sampai dianggap melalui kasus ini partai ikut dalam zona omission, yang bermakna partai tidak melakukan atau melalaikan sesuatu atau melakukan pembiaran, padahal ada kewajiban hukum atau ada perintah hukum sebagaimana aturan internal partai berkaitan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kader. Langkah yang terukur harus dilakukan oleh Partai Golkar. Ini adalah pencegahan sekaligus penindakan dalam keadaan tertentu dan harus dengan langkah-langkah yang memadai. Mesti dilakukan segera oleh Partai Golkar menghadapi kasus ini. Ini tidak bisa main-main. Golkar harus cepat dan Golkar harus bersuara demi menjaga marwah dan martabat Partai Golkar, di mana saat ini Partai Golkar berada pada titik api sorotan publik, sehingga menanti komitmen etis Ketua Umum Golkar, di mana partai ini sejatinya didesain berkumpulnya sebagai wadah-wadah atau wadah kader-kader yang memiliki visi, misi, dan integritas yang kuat untuk kemajuan dan kemaslahatan bangsa. Bukan pula sebagai pelindung kader-kader yang membuat presiden partai menjadi tidak lebih baik. Rekan-rekan, jika Partai Golkar tidak bersikap, tidak bereaksi atas perkara yang cukup menjadi perhatian publik ini, dikhawatirkan asumsi publik justru akan merugikan partai berlambang pohon beringin ini. Bungkam bukan pilihan terbaik di tengah era keterbukaan seperti sekarang ini. Sekali lagi, tidak boleh bungkam. Publik justru akan bertanya-tanya terhadap sikap Golkar yang seolah-olah ada pembiaran, ada pendiaman atas peristiwa dugaan suap ini. Saatnya kini Golkar bersuara. Golkar harus bersuara, menjelaskan secara terbuka kepada publik. Rekan-rekan sekalian, bahwa Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto mestinya dapat berpedoman pada fakta integritas yang sudah disusun oleh Partai Golkar. Isi fakta integritas Partai Golkar salah satunya bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan dari kepengurusan DPP Partai Golkar apabila terlibat dalam kasus narkoba, tindak pidana korupsi, atau tindak pidana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Perintah dan arahan Ketua Umum Golkar juga dapat terlihat oleh Ketua Umum tentang fakta integritas, yang salah satunya lagi adalah tidak melakukan tindakan transaksional atas nama partai atau jabatan yang dipercayakan. Pak Airlangga mengancam dengan tegas kepada kadernya, mengancam tegas dan keras, menghentikan kader dari kepengurusan apabila terlibat kasus korupsi.
Rekan-rekan sekalian, frase terlibat tidak dimaknai secara sempit bahwa meskipun ada azas praduga tidak bersalah yang mesti dipertimbangkan, tidak bisa diartikan secara sempit mengingat dan melihat dari perbuatan ini telah terjadi pelanggaran etika dan integritas dan itu telah terdeteksi dan mengkerucut nyata. Apalagi KPK pun telah melakukan tindakan upaya paksa berupa penggeledahan di ruang kerjanya Aziz Samsudin di DPR RI termasuk di rumah dinasnya. Karenanya tidak ada alasan lain maka partai harus berani melihat kasus ini secara kontekstual dan dampak perbuatannya tersebut yang menjadi sorotan masyarakat. Dalam hal ini kader partai sudah disebut-sebut oleh aparat penegak hukum, disebut-sebut di media massa bahwa ia terlibat dalam dugaan suap. Maka ini bisa jadi acuan oleh petinggi partai, oleh pimpinan partai untuk mengambil sikap, mengambil putusan dan tindakan nyata untuk kepentingan yang lebih besar. Dalam hal ini nama baik partai dan menyelamatkan partai. Demikianlah kajian singkat saya berkaitan Golkar harus bersuara dalam kasus Aziz Samsudin dugaan suap. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan, meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Saputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.